Shalom saudara. Pagi hari ini saya membawa sebuah cerita. Buat saya semua taman, semua bunga punya cerita. Betul ya? Betul tidak? Semua taman, semua kebun punya cerita. Kita punya taman baru. Ada di lantai 1 gedung ini di dekat belakang calon King's Altar kita ya. Ada ceritanya, 3 hari cepat jadi. Wah, itu luar biasa itu ya. Itu gak gampang loh buat taman seperti itu. Bunganya langsung dikirim dari Malang saudara. Percayalah Malang tidak terlalu dekat dari Bekasi. Tapi saya juga punya cerita lain, yaitu apa? Saya punya di rumah, dulu itu gak pernah ada kebun, ada bunga, ada pare. Dan segala jenis tanaman lainnya tuh gak pernah ada di rumah saya. Percayalah. Waktu Bapak Joshua ulang tahun, ada yang belikan dia kaktus. Ya, nggak tahu kenapa belinya kaktus. Pokoknya belikan kaktus karena katanya lucu. Singkat cerita, dalam sekian hari kaktus pun mati di rumah saya. Ya, kaktus saudara, tidak usah disiram, harusnya nggak repot. Dalam waktu sekian hari, kaktusnya mati di rumah saya. Tapi sekarang rumah saya saudara, seperti hutan. Ya mungkin lain kali harusnya saya tunjukkan fotonya ya. Percayalah rumah saya seperti hutan saudara. Daunnya besar, hewannya banyak. Kalau hewan bukan Pak Joshua ya. Kalau hewan siapa? Ya Elion. Lele, ada lele di rumah saya. Nggak tahu, ada lele kecil sampai lele mamah. Nah ya, lele kecil sama lele dewasa. Tapi semua taman, semua kebun punya cerita. Saya tanya semalam sama Pak Joshua, "Pak, kenapa kamu kesambet tiba-tiba bisa suka tanaman? Kenapa rumah kita ini dulu kering kerontang gak ada daun satupun di rumah kita. Sekarang semua kamar, semua ruangan ada daun. Katanya biar ada oksigen." Ya itulah suami saya ya. Dia bilang, "Oh dulu itu waktu Pak Paul meninggal, semua taman dan daun-daunan di rumahnya kita bawa pulang. Tapi ada daun yang hidup, ada tanaman yang hidup, ada tanaman yang mati." Sejak itu penasaranlah, mungkin ini bagian dari mengerjakan warisan ya saudara ya. Makanya puji Tuhan ya, kita ini dalam segala hal harus serius. Tidak hanya serius dalam hal-hal yang rohani, tapi ternyata apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bahkan tanaman loh di rumah. Seserius itu diurus sampai sekarang jadi hutan lebat. Percayalah, pohon mangga. Sampai ada sukun, ada bunga, ada pare lah, segala jenis. Lele, segala jenis tanaman, lancip, lonjong, saya nggak tahu itu tanaman apa. Anggrek, betul saudara. Anggrek ada bunga. Apa kembang sepatu atau kamboja, saya nggak ngerti. Yang pasti bukan saya yang ngurus tanamannya di rumah ya. Saya nggak gitu ngerti tanaman. Tapi semua taman punya cerita. Kalau kita ini taman-tamannya Tuhan, kita ini bunga-bunganya Tuhan. Kan hari ini temanya semuanya dapat bunga nih ya. Nggak janjian kita ya hari ini. Artinya setiap kita pun punya cerita. Di tangan saya hari ini ada, Bapak Ibu Saudara tahu nggak ya ini apa ya? Ada pipe straw namanya ya. Ini agak meyong-meyong dikit ini ya. Ini pipe straw. Biasanya ini digunakan untuk membersihkan sedotan. Jadi zaman sekarang ini sedotannya stainless steel ya. Jadi dia harus dibersihkan. Kalau yang punya bayi botol itu digulung gini ya. Ini digulung, dibersihkan ya ibu-ibu yang rajin-rajin itu ya. Sampai ujung-ujungnya tutup botolnya semua dibersihkan. Kalau kita bisa lihat hari ini cuma pipe straw. Bagus atau enggak? Ya kayak cacing ya saudara ya. Dia kayak cacing, digoyang-goyang juga dia goyang-goyang. Biasanya cuma buat bersihkan botol, kadang bersihkan sedotan, pokoknya buat alat bersih-bersih lah. Tapi hari ini saya mau undang teman-teman saya yang sudah siapkan hadiah. Saya mau berikan hadiah. Sebuah pipe straw ini ternyata bisa dirubah menjadi bunga yang sangat indah. Jadi semua taman punya cerita saudara. Boleh bangkit berdiri, yang dapat bunga hanya yang hari ini bajunya ada bunganya.
Ini untuk mamah saya tercinta, mertua saya tercinta. Ya, hanya yang ada bunganya ya, hanya yang ada bunganya. Kalau yang tidak ada bunganya mungkin belum tepat hari ini ya. Nggak apa-apa, nggak salah. Jangan angkat bunga yang dibagi tadi. Baju yang melekat denganmu ada gambar bunganya, penari wassalam. Kita nggak ada yang bunganya ya. Oh ada sih ya, dikit ya. Ukiran ini nggak masuk lah ya, nggak cukup nanti. Tetap angkat tangan, nanti biarkan saudara-saudara saya bagikan. Tapi sekali lagi, oma paling depan ini belum dapat ini. Nanti kalau kurang minggu depan saya bagikan ya. Ini kemarin mendadak juga buatnya. Miss Cherry nggak dapat ya Miss Cherry ya? Nggak apa-apa, pemimpin loh lebih gede, nggak apa-apa, wes ngalah ya. Tapi sekali lagi, semua taman, semua bunga punya cerita. Dari sebuah pipe straw kayak cacing ini bisa dirubah jadi bunga yang sangat bagus dan sangat indah. Sekalian promosi, ini jualan anak STT saudara. Buat ke bangsa-bangsa mau ke Australia katanya ya Bu Puji. Ya promosi sekalian ini jualan ya. Kalau mau nabur murah. Oke lanjut. Tapi sekali lagi itulah taman. Setiap taman adalah sebuah pilihan yang kita ambil. Kita bisa jadi sebuah cacing pipe straw yang cuma kerjaannya membersihkan botol. Tapi di tangan Tuhan kita bisa dirubah jadi bunga yang sangat indah. Bisa dijual saudara, bisa pergi ke bangsa-bangsa bunganya nanti. Anak STT, saya juga minta maaf untuk para dosen yang sedang mengajar sekian minggu ini. Mungkin mereka terlalu semangat mengerjakan semua pipe straw. Mungkin di kelas sembari belajar, sembari ngerjain bunga. Saya minta maaf juga itu ya. Mungkin terlalu semangat mereka ya, gak apa-apa. Saya minta maaf. Tapi sekali lagi itu pilihan. Kamu mau hidupmu tetap seperti cacing ini. Yang kerjaannya cuma bersih-bersih botol, sedotan. Atau kau bisa jadi bunga yang dipegang buiin. Wah. Kau jadi bunga yang dibawa bahkan ke bangsa-bangsa nanti. Kita mau cerita sebuah taman dari dunia ini. Oke? Garden by the Bay. Taman yang pertama adalah Garden by the Bay. Kalau saudara bisa lihat, dulu itu tamannya Garden by the Bay itu taman kosong. Yaitu cuma pantai. Jadi dulunya laut. Melakukan pelebaran, tahu ya laut ditanam kasih batu, kasih pasir, dikasih pelebaran kosong dan tandus. Dari yang pasir dirubah jadi Garden by the Bay. Siapa yang tidak tahu Garden by the Bay? Angkat tangan. Oh, Garden by the Bay itu taman di Singapura. Mahal, Marina Bay Sands. Itu bagian dari tamannya mereka. Ada anggrek, ada mawar, dari yang tandus dirubah menjadi Garden by the Bay. Taman di pinggir pantai. Terkenal saudara. Kalau orang transit, kita suka Jewel in the Palace, itu bagian dari orkestranya Garden by the Bay. Lanjut. Di New York, kita jalan-jalan sedikit ya bagi hari ini. Karena temanya bangsa-bangsa, kita jalan-jalan sedikit ke New York. Ada Highland Park. Dulunya tempat ini adalah tempat di mana sering sekali memakan korban. Jadi dulu ini kereta, jalur kereta. Tahu ya jalur rel kereta, tahu kan? Jalur rel kereta. Sering sekali tempat ini memakan korban. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin ada lubang maut dan roh kematian di sana. Betul nggak sih saudara, kan pemetaan ya? Sering sekali memakan korban, padahal di kereta. Tabrakan lah, nabrak orang lah, ada orang bunuh diri. Itu dari tahun ke tahun. Sampai suatu saat, tempat yang sama, yang menjadi tempat kematian, itu dirubah menjadi taman yang bahkan sekarang kalau masuk bayar saudara. Dulunya setiap tahun, setiap bulan ada yang bunuh diri, ada yang tabrakan, sampai usang. Sekarang dirubah jadi kebun yang sangat bagus. Penuh dengan bunga. Mungkin ini fotonya kurang kelihatan bunganya ya saudara. Tapi ada bunganya, ada sakura di sana. Di tengah kota jadi taman mahal di tengah kota. Sekarang kita jalan-jalan sedikit pindah ke Israel. Yarkon Park. Buat saya ini lucu ya. Tuhan tuh kalau memberikan cerita tuh memang lucu. Lanjut ke Israel. Yarkon Park. Dulu
Yarkon Park itu adalah tempat rawa-rawa. Lah ini lupa di next iki BNPN-nya. Mungkin sedang mengalami hadirat Tuhan. Ya nggak apa-apa ya. Yarkon Park. Dulunya tuh rawa-rawa. Kayak inget sesuatu ya saudara? Apa rawa-rawa coba? Mahanaim. Oh ada rawa-rawa baru bu. Di bagian belakang. Rawa-rawa bu, belakang bu. Rawa-rawa belakang tuh juga rawa-rawa loh saudara. Loh itu kalau, ya itu sudah jadi bangunan bu, cuma kena penuh air. Mirip rawa-rawa lah. Mirip lah saudara, rawa-rawa. Di Israel, tempat itu dulu rawa-rawa saudara. Tempatnya banjir. Sekarang jadi taman kota terbesar di Israel. Taman kota terbesar di Israel. Dari yang jadi rawa-rawa, sekarang jadi apa? Taman kota terbesar. Yang terakhir, menurut saya kita jalan-jalan ke Belanda, saudara. Ya, jadi kita tamannya pindah-pindah hari ini. Dari Singapura masih dekat, kita pindah sedikit ke New York, pindah ke Israel, nggak afdol kalau nggak ke Israel. Terakhir kita ke tempat dulu pemimpin kita kuliah, saudara. Ke Belanda. Inilah Keukenhof. Keukenhof dulu hanya sebuah taman kecil. Gak sebesar ini saudara. Kalau saudara lihat yang sebelah mana, yang sebelah sisi sini yang sudah berwarna, itu tamannya lebar banget. Kemarin saya tanya waktu asistensi Belanda dengan Ibu Panglima, dia bilang, halah yang kamu lihat di foto tuh cuma sepetak katanya. Loh kalau yang dilihat di foto cuma sepetak artinya sepanjang mata memandang tuh bunga bu. Bunga. Kamu coba jalan aja, gak nyampe katanya, gak akan kelar. Naik sepeda, capek. Tapi dulu, taman ini di Belanda, Keukenhof, itu cuma dapurnya istana saudara. Dapurnya istana. Makanya, kalau kita dapat kesempatan di dapurnya istana, mengerjakan yang tidak terlihat di depan, it's good for you, itu bagus buat kamu. Artinya Tuhan akan buat tamanmu tuh sebesar Keukenhof itu loh. Kalau kamu mulai jadi dari dapurnya istana, artinya kamu punya kesempatan jadi taman yang paling terkenal di dunia. Loh kalau ke Belanda, tulip terkenal, paling besar. Sampai berhektar-hektar, orang jalan kaki aja capek katanya. Naik sepeda aja pegel katanya. Tapi kalau kita ini jadi orang-orang yang mengerjakan dapurnya ya, nyiapin makan, menyiapkan mungkin masak di home. Bagus, kita juga taman. Bukan cuma yang di Israel taman. Kalau rawa-rawa, mungkin hidupmu masih dalam hal yang seperti di rawa-rawa, kotor. Tuhan juga bisa jadikan itu taman. Karena taman adalah tempat di mana Tuhan ingin berikan perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Tuhan gak mau kamu cuma jadi cacing pipe straw ini loh saudara. Gak mau, cuma merah-merah gini doang, uget-uget begini. Bentuknya juga gak jelas, huruf apa gak tahu. Lurus juga enggak, melengkung juga enggak. Tapi Tuhan ingin merangkai hidup kita sampai kita di tamannya Tuhan sendiri. Jadi kebun kesukaannya sendiri. Mari kita sama-sama masuk. Yohanes 19 ayat 41 sampai 42. Sekarang kita jalan-jalan ke masa lampau. Tadi kita ke taman-taman, kita lihat taman yang ada di Alkitab. Yohanes 19 ayat 41 sampai 42. Kita baca sama-sama ya, biar sadar dan bangun. Oke, 1, 2, 3. Di tempat di mana Yesus disalibkan, apa? Ada suatu taman. Dan di taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dibaringkan seorang pun. Karena hari persiapan orang Yahudi dan karena kubur itu tidak jauh letaknya, maka apa? Mereka apa itu? Membaringkan Yesus di situ. Kita pindah ke masa lampau, ada garden tomb. Yaitu apa? Taman makam Yesus. Di mana waktu itu Yesus disalib,
meninggal dan disalibkan, lalu dia dimasukkan ke dalam salah satu gua yang ada di Garden Tomb. Ini taman di Israel zaman dulu. Kita pindah ke masa lampau. Tapi hari itu buat saya adalah waktu di taman tersebut ada banyak kisah yang terjadi. Ada Petrus berlomba lari dengan Yohanes, saudara. Siapa yang lari duluan? Di Yohanes kan diceritakan kan. Maka Petrus berlari, tetapi aku sampai duluan. Yang nulis Yohanes. Ada kisah malaikat menggulingkan batu. Tapi hari ini satu kisah yang akan saya ceritakan di sebuah taman. Ada Maria yang datang dan bertemu dengan Tuhan. Dan Maria Magdalena berkata seperti ini. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan bilang tolong beritahu kepada yang lain, aku udah bangkit. Terus Maria bilang ini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku apa? Telah melihat Tuhan. Aku telah melihat apa? Tuhan. Buat saya ini kayak nyanyi lagu I see the Lord. I see the Lord. Waktu dia bilang ini, mataku telah melihat Tuhan. Buat saya yang bangkit gak cuma Yesus hari itu. Buat saya hari itu yang bangkit, yang dibangkitkan di taman dan kebun itu. Tidak hanya Yesus. Tapi waktu Maria Magdalena, matanya melihat Yesus. Bertemu dengan Tuhannya. Lagi. Ini kan bukan pertama ya dia melihat Yesus kan. Waktu matanya bertemu dengan mata Yesus lagi. Again. Tiba-tiba ada yang bangkit dari hatinya, dari hidupnya. Itu juga bangkit saudara. Makanya kita tuh cuma perlu satu hal kadang. Nyatu dan ketemu lagi sama Tuhan. Bu, taman kami mungkin sudah layu bu. Taman rohani kami sudah layu. Matamu harus kembali menemukan Tuhan. Dan itu tiba-tiba ada sebuah kebangkitan, pengharapan yang diberikan. Saya punya sebuah cerita saudara. Suatu hari kami semua ini pergi ke kolam berenang untuk berenang. Ada satu wahana di kolam renang itu seperti tornado. Jadi kita ini nggak pakai apapun ya. Yang berenang ini nggak pakai apapun, kita meluncur, nanti kita kayak muter-muter kayak tornado, wih gitu ya, putar-putar. Terakhirnya jatuh ada lubang, dia masuk ke bawah, tenggelam, jess gitu. Kebayang ya saudara ya, berenang, ini kolam berenang, ada seperti corong, seperti V gini, kita terjun dari sini, muter-muter di corong, di paling bawah bolong jatuh, blus, masuk. Percayalah. Karena berat badan dan gravitasi tinggi, hari itu saya berenang saudara. Gak pakai ban, gak pakai apapun. Orang yang lain gak pakai kok, santai aja lah. Saya berenang, saya meluncur. Wih, saya meluncur kan. Wih, teriak-teriak sedikit lah karena agak cepet ya, karena gravitasi tinggi. Ya, berat badan besar jadinya cepet itu dia meluncurnya kan. Wih, masuklah ke lubang saudara, bless. Ternyata kolamnya dalam saudara. Saya coba nginjek-nginjek lantai gak keinjek. Sungguhan. Ternyata kayak 3 meter. Tapi memang harusnya begitu. Kan dia blesep ya. Dia jatuh kan. Apa kan main perosotan. Kalau malah pendek kan kena lantai. Sakit. Masuklah saya ke dalam air. Jess. Saudara tahu. Hari itu ada satu orang. Yang tugasnya narikin orang yang tenggelam dan kelelep. Siapa coba? Ya adalah pokoknya. Saya juga gak kenalan juga. Tapi saudara tahu gak, waktu saya tenggelam di air, tangan yang terulur, ngerti ya saudara ya? Ada bayangan sedikit dari wajah mas-masnya saudara. Itu buat saya surga saudara. Lo sungguhan, gak pernah nyoba sih, gak usah. Lain kali pakai balon. Emang saya sotoy, gak pakai balon. Pakai balon ini langsung ngambang gitu, gak usah tenggelam dulu lah. Blesek masuk air semua. Waduh, tenggelam nih gitu kan. Berusaha berenang ke atas, waduh udah panik nih gitu. Ada satu tangan yang terulur. Buat saya sih seperti surga menyentuh bumi Tuhan. Saya pegang tangannya, puji Tuhan.
Semoga nih tangan cowok ganteng saudara. Saya ditarik keluar mas-masnya. Tapi waktu saya dalam air, tangan dan bayangan wajah yang samar itu berharga sekali. Karena buat saya gini, minimal ada orang yang standby kalau saya tenggelam, dia bantuin saya keluar lah. Gak mungkin tenggelam lah saya, masih ingin melanjutkan hidup kok. Tapi waktu hari itu ya Maria datang, apakah dia yakin ketemu Yesus? Enggak. Yang dia tahu Yesusnya mati. Tapi pengharapannya waktu dia bertemu muka dengan muka, mungkin masih nangis kan, dia masih nangis, Tuhan mati Tuhan. Buram itu mungkin buram melihatnya. Kayak saya lihat, oh mas masih narik saya dari air, mungkin buram. Tapi saya tahu itu orang yang akan tolong saya. Di taman, Tuhan akan bangkitkan hidupmu. Gak cuma Yesus yang bangkit saudara, dia bangkit buat kita bangkit. Jadi kalau kitanya gak mau bangkit, gak tau lah saya mau ngomong apa. Di taman yang sama, mungkin kamu ini rawa-rawa, kamu pasir, kering, panas. Kamu tempat penuh kematian, penuh kutuk. Mungkin kamu taman yang tadi, cuma jadi dapur terus bu, saya ini dapur terus bu. Gak pernah dilihat orang bu. Gak mana ada orang kenal saya bu, mana ada orang mau nabur ke saya bu, kenal aja enggak bu. Tapi waktu kita datang ke taman, Tuhan dan bertemu dengan matanya, mataku melihat matamu Tuhan. Sudah lama aku gak bertemu dengan engkau, kelihatannya engkau mati Tuhan. Tapi hari ini mataku kembali bertemu dengan matamu. Dan itu menghidupkan Maria Magdalena. Ada taman yang kedua di Alkitab. Kita pindah cerita lagi ya. Kita jalan-jalan ke tamannya Ratu Ester. Inilah taman yang buat saya ya. Bukan cuma mataku ngeliat matamu. Bukan. Mataku bertemu matamu enggak. Tapi di taman ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tidak hanya membawa diri kita sendiri. Tapi di taman ini kita juga bawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Ester 7 ayat 1-2 ayat 7. Datanglah dan akhirnya lalu bangkitlah raja dengan panas hati, minum anggur dan keluar ke taman istana. Jadi hari itu waktu Ester memberikan jamuan, waktu Ester minta kepada raja untuk menolong bangsanya, itu terjadi di tamannya istana. Paham ya sampai sini ya? Dia kan buat jamuan, makan. Rajanya ngamuk, keluar, marah. Rajanya di taman istana. Jadi waktu Ester menghadapkan, waktu kamu bawa bangsamu, kamu bawa keluargamu, kamu bawa pelayananmu, itu di taman istana saudara. Yang artinya gini, di taman istana itu artinya ganan, a place to defend. Jadi ternyata taman istana dalam bahasa aslinya itu artinya defend place atau tempat di mana kita menghadapkan atau membela sebuah perkara di pengadilan. Ternyata itu taman loh, artinya taman loh padahal. Makanya buat saya ajaib kenapa kita sering kali suruh doa di Maligai. Sidang ilahi di Maligai. Karena betul, taman itu juga salah satu tempat di mana kita bisa defend place. Bisa mendefend apa yang kita mau sodorkan ke hadapan raja. Puji Tuhan raja kita baik. Raja kita baik. Kita bisa defend place di hadapan Tuhan. Nah tapi hari ini saya mau cerita satu cerita ya. Seperti apa kita ini mempertahankan atau defend place. Suatu hari saya menjemput anak saya di TK ya, di TK jemput. Seperti biasa jam 10-an dia udah mau pulang nih, udah pulang. Saya jemputlah anak saya. Miel, saya mau jemput Miel. Mielnya bangun atau enggak? Nanti takut malu. Maaf ya Miel, puji Tuhan, tetaplah tidur nak. Ya, jangan cerita ke dia, nanti saya dimarahin. Bisa dicembutin sehari ya. Singkat cerita saudara, waktu saya jemput Miel, dia ternyata masih main di perosotan sama teman-temannya. Wih, heboh, playground di TK Mahanaim. Waktu saya lihat ke TK, ternyata saudara,
Anak saya lagi gandengan sama cowok, saudara. Shock saya, saudara. Saya lihat, saya pantau dari jauh kan. Biasa mama-mama kan. Mama-mama nih kita ngintip nih. Wah, nang gandengan sopo gitu. Siapa nih? Siapa laki-laki yang berani gandeng anak saya ini? Laporin papanya loh, laporin papanya gitu kan. Saya intip, saudara. Ternyata anak saya yang gandeng, saudara. Bukan digandeng. Dia gini, la gitu. Pokoknya dia main lah, berdua. Udah kayak romantis gitu. Ngamuk lah mamanya, ya kan biasa mama-mama lah. Padahal mungkin lagi main gobak sodor mungkin ya, atau main apalah, saya juga gak tahu mainan anak zaman sekarang. Domikado tapi gandengan gitu ya, mungkin ya kotak pos gitu. Saya gak tahu, lagi mainan, gandengan, saya shock. Astaga, Miel, umur berapa dia? Hitung saya, 5 tahun, Tuhan gandengan cowok gitu kan. Belum 5 tahun gandeng cowok, gandeng, dia yang gandeng masalahnya, maaf Miel, ampuni saya. Kutuskan semua kutuk, amin Tuhan. Tapi saudara tahu, masuk ke mobil, ngomonglah saya sama anak saya, ya dong, betul gak? Miel, tadi gandeng siapa? Mukanya pucat saudara, lucu nih, lucu udah bisa shock. Kok mamanya tahu? Jangan dipukulin mama Eon, tenang mama, Eon, tenang, kita gak lagi marahin Cece tidur, tenang Eon. Terus saudara, dia nangis karena saya tanya, Miel lain kali gak boleh ya gandeng-gandeng cowok, cewek boleh, gandeng cowok papa boleh, gandeng cowok Elion boleh, cuma cowok-cowok lain jangan dulu, tunggu nanti papa boleh, aku bilang gitu. Jangan dulu ya Miel, tapi Miel tuh kan lembut ya, nangis kan dia, dia nangis ya, mungkin kalau kita ditegur nangis gitu ya. Oh enggak, kadang kita gak nangis. Jawab gitu ya, puji Tuhan ini gak jawab, nangis ya, dia tahu salah mungkin Tuhan atau gak sengaja lah, mungkin gandeng lagi main ya, nangis, dia nangis. Tiba-tiba waktu dia nangis, ada satu orang yang membela dia. Kira-kira siapa yang membela Miel, adik cicinya ini? Siapa? Adiknya, Elion. Elion ngamuk saudara. Mama buat Cece nangis gitu. Dengan sangat, maaf ya Elion. Ini kan contoh biar orang ngerti, maaf ya Elion. Jangan gitu mukanya, maafin mama. Abis ini kita berperkara lah ya udah ya, gak apa-apa ya. Saya dijambak saudara, bacret gitu ya. Saya kesakitan, wah. Miel semakin nangis, heboh. Miel semakin nangis, jangan Yon. Aku salah Yon, gak apa-apa emang salah Yon, jangan Yon. Itu heboh lah, sungguhan. Terus aku tanya ke Elion, mama itu kan tegur Cece, emangnya Cece boleh gandengan sama cowok? Elion bilang tahu apa jawabannya? Enggak. Gak boleh, dia ngerti, gak boleh. Tapi kenapa Elion jambak mama, terus marahin mama? Karena Cece nangis. Udah sesimpel itu. Tapi membela tuh ya gitu loh saudara. Kadang dia gak punya alasan ya, karena kamu nyentuh orang yang kusayang. Kayak Tuhan, kalau kita disentuh, Tuhan masih bela kita kok. Kapan sih Tuhan gak pernah bela Mahanaim? Kapan coba? Kapan Tuhan gak pernah bela dan tolong? Loh sesimpel itu. Tahu gak salah? Tahu sih salah. Cuma ya dibelain lah karena nangis. Loh kadang kita tuh salah di hadapan Tuhan kok. Cuma Tuhan tetap belain kok. Loh kadang kita salah kok. Pemimpin kita kadang tetap belain kita. Walaupun tetap harus mendidik. Tetap harus ada teguran. Tetap harus didikan. Betul. Tapi Tuhan tolong. Hari itu Elion tolong cicinya. Dijambak saya. Biar udah mas stop ngomong mah. Udah stop ngomong mah. Stop mah ngomong mah. Cukup. Udah ngerti cici itu udah nangis. Udah ngerti. Tapi ditanyain. Iya tapi gak boleh juga sih gandengan sama cowok. Gak boleh katanya gitu. Cuma tetap belain. Membela tuh gitu loh. Waktu Tuhan misalnya contoh ya. Di kebaktian. Ayo kita doa. Buat banjir, itu loh si Elion suka banget doa buat banjir, gak tahu kenapa. Hujan gak hujan pokoknya doa buat banjir. Gunung meletus katanya. Waktu Tuhan berikan hatinya, cerita hatinya kepada kita. Ini loh doain bangsa ini, lo doain ini loh banjir, doain ini loh. Artinya tuh apa sih? Agar kita doakan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan bilang ke Abraham, aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Apakah benar Tuhan mau hancurkan? Ngapain curhat? Tuhan pengen ada orang yang mempertahankan.
Waktu Tuhan bilang ke Yunus, sampai dipaksa tuh ikan makan Yunus, saudara. Yunus, ayo pergi ke Tarsis, kesukaan Elion itu. Enggak, salah itu dia. Mau kemana? Ke Niniwe, Ma. Niniwe, salah tempat. Dimakan ikan katanya. Dimakan ikan. Sampai dimakan ikan untuk apa? Untuk membela satu bangsa. Bahkan bangsa yang nggak mau dibela kadang. Loh Tarsis tuh Niniwe tuh nggak tahu apa-apa loh. Hari itu. Apakah udah ada orang benar di sana hari itu? Di Alkitab sih nggak ditulis sih, hari itu nggak ditulis. Tapi Tuhan pun mau nolong bangsa yang bahkan nggak ada orang benarnya. Jadi taman yang pertama adalah taman waktu kita bertemu dengan Tuhan. Dan itu mengubahkan hidup kita. Tapi taman yang kedua adalah waktu kita datang ke hadapan Tuhan. Yang kita bawa nggak cuma diri kita lagi. Tapi kita bilang, Tuhan, kalau Engkau ajak kita berdoa selama bulan Mei menahan apapun Tuhan, apapun yang mau ditahan Tuhan. Banjir, apapun Tuhan. Meteor, kadang kita doa buat meteor. Apapun Tuhan, ajari aku nih punya hati yang benar. Gak perlu dimakan ikan dulu untuk berdoa. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Gak perlu dimakan ikan kan, saudara mau dimakan ikan kan? Enggak. Mau dimakan ikan. Ikan mah kita goreng saudara, jangan kita yang dimakan ikan saudara. Tapi sekali lagi, marilah kita ini jadi sebuah taman. Yang bisa Tuhan nikmati. Biarlah jadi sebuah taman. Yang membawa kita jadi dalam sebuah kebangkitan. Jadilah sebuah taman. Di mana jadi tempat mempertahankan bangsa.